Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam menyelesaikan puasa kita hingga bertemu dengan Syawal nanti. Sahabat uswah, di kesempatan kali ini program Sahabat Uswah The Journey of Ramadan GIC akan mengangkat tema tentang peranan pengasuh dalam membentuk karakter religius dan akhlakul karimah. Sahabat uswah, kita semua sebagai pengasuh, sebagai orang tua, sebagai pendidik, tentunya memiliki kewajiban untuk menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari siksaan api neraka. Kenapa kita harus menjaga itu? Karena perangai, tindak tanduk, kelakuan, perilaku sangat mempengaruhi kehidupan sosial kita. Bagaimana seseorang akhirnya bisa menjadi hina karena akhlaknya? Bagaimana seseorang akhirnya bisa terjatuh dari posisinya karena kurangnya budi pekerti? Dan bagaimana akhirnya seseorang bisa dicemooh oleh banyak orang karena kurangnya budi pekerti, etika, dan sopan santunnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini sangat penting bagi kita membahas tema tentang pembinaan perilaku akhlakul karimah dan karakter religius. Di dalam At-Tahrim ayat 6 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah al-ayah. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang dimana di dalamnya bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Sahabat uswah, mendidik, menjaga, mengasuh anak-anak kita tentunya dari sejak dini adalah hal yang sangat penting, terutama pembinaan di dalam akhlakul karimah dan karakter religius. Sebagaimana kita tahu bahwasannya khulq atau akhlak adalah perangai, adalah tabiat yang bisa dibentuk, yang bisa dibina, yang bisa dilatih dari sejak dini. Sebagaimana Imam Qurtubi menjelaskan bahwasannya ada dua perangai di dalam tubuh manusia. Yang pertama tadi adalah khulq, perangai tabiat yang bisa dilatih, yang bisa dibentuk sehingga ia menjadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Namun ada satu hal, perangai yang tidak bisa kita rubah, yang tidak bisa kemudian dilatih dan dibentuk kembali, yaitu disebut dengan tabiat atau al-khin, sehingga karakter tersebut sudah melekat di dalam dirinya. Kita tidak berbicara kepada sesuatu yang tidak bisa kita rubah, karena sesungguhnya manusia harus selalu melakukan perubahan. Maka kita akan membahas lebih urgent, lebih memfokuskan kepada akhlakul karimah.
bagaimana kita bisa membentuk akhlak-akhlak karimah kepada anak-anak kita. Tentunya kita tahu contoh akhlak yang baik ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya contoh yang baik ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis juga menyatakan, sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita semua. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak menjadi sangat penting. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwasannya ketika anak-anakmu masih sejak dini, pertama kali yang harus kita ajarkan adalah pembinaan akhlak mulia. Lalu bagaimana memulai mengajarkan akhlak mulia? Di dalam kitabnya, Ibnu Qayyim Jauziyah juga menyatakan di dalam kitab Ahkamul Maulud bahwasannya pertama kali yang harus diajarkan adalah kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid, kalimat yang menyatakan tingkat religius kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anak-anak kita dikenalkan kepada Tuhan yang satu, Allah yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak sudah dikenalkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan merasa bahwa dimanapun ia berada, dimanapun ia akan bertindak tanduk, ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika anak-anak kita sudah mengetahui bahwasannya segala sesuatunya disaksikan oleh Allah, maka mereka akan menjaga etika mereka, perilaku mereka, akhlak mereka dimanapun mereka berada. Sahabat uswah, sesungguhnya kita tahu di dalam kepribadian Islam, akhlak adalah cerminan dari hati. Hati adalah qalbu. Hati memiliki peranan yang penting di dalam tubuh kita. Secara eksplisit, hati merupakan organ tubuh yang memiliki fungsi menyaring kotoran-kotoran, makanan-makanan, dan memiliki fungsi menjaga bakteri atau infeksi agar tidak masuk ke dalam darah kita. Secara implisit, hati memegang kekuasaan bagi tubuh kita. Karena ketika kita sakit hati, maka seluruh tubuh kita pun akan merasakan sakit. Mulai dari kepala, tangan, kaki, hingga seluruh tubuh kita akan merasakan sakit. Lalu, hati tentunya menjadi pendorong tingkah laku kita di dalam kehidupan sosial kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyebutkan bahwasannya Ala inna fil jasad mudghah. Idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Ala wa hiya qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila ia buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Daging itu kita tahu, yaitu hati. Ada 3 unsur penting di dalam tubuh kita: hati, lidah, dan badan. Hati menjadi presiden, menjadi pemegang kekuasaan di dalam tubuh kita. Hati dapat memerintahkan tangan, kaki, anggota tubuh lainnya untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian lidah. Lidah merupakan juru bicara dari hati.
lidah menyampaikan apa yang sudah ada disiratkan oleh hati. Kemudian badan menjadi pelaksana tugas dari perintah hati. Untuk itu, hati-hatilah menjaga hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap baik. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita mendidik keluarga kita dengan hati. Tentunya bukan hanya kepada keluarga kita, tapi dengan orang-orang terdekat kita, dengan lingkungan kita, dengan anak asuh kita, dengan murid-murid kita, bahkan dengan lingkungan sekitar kita. Kita juga bisa mengajarkan dengan hati. Mengajarkan apa? Tentunya mengajarkan karakter yang religius dan akhlak karimah. Lalu bagaimana agar karakter religius, kemudian akhlakul karimah bisa diterapkan secara baik pada anak-anak kita, kepada keluarga kita? Saya memiliki 5 beri yang harus bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh, agar tercipta karakter religius dan akhlakul karimah. Yang pertama, beri dorongan dan motivasi. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh, sebagai pendidik memberikan dorongan motivasi yang baik pada anak-anak kita, sehingga tingkat kepercayaan dirinya tumbuh, sehingga ia bisa melakukan segala sesuatunya atas dasar bimbingan, dorongan dari kita, sehingga segala sesuatunya tentu menjadi terarah. Yang kedua, beri ia rayuan dan pujian. Ketika sudah kita beri motivasi, kemudian ia melakukan segala sesuatunya dengan baik, berilah pujian dan rayuan. Kemudian yang ketiga adalah beri ia kepercayaan. Anak-anak kita tentunya sangat senang sekali ketika kita memberikan kepercayaan kepadanya untuk bisa melakukan segala sesuatunya. Tentunya dalam batas-batas kewajaran dan pantauan kita. Kemudian yang keempat, beri ia tantangan. Setelah kita memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita, berikan ia kepercayaan, berikan ia tantangan. Tantangannya merupakan hal-hal pengujian apakah benar anak-anak kita sudah bisa melewati hal-hal yang seharusnya tidak dilakukannya. Bisa saja kita menguji mereka untuk tidak berkata bohong. Bisa saja kita menguji mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Misalkan berlaku baik kepada adik, berlaku baik kepada orang tua, dan selalu menyapa dengan salam kepada orang yang lebih tua. Ketika itu dilakukan, maka ia sudah bisa melakukan tantangan-tantangan, melakukan segala sesuatu yang sudah kita ajarkan, yang sudah kita didik sebelumnya. Dan yang kelima adalah beri contoh yang baik. Setelah kita memberikan dorongan, setelah kita memberikan kepercayaan, setelah kita memberikan rayuan, pujian, tantangan, kemudian jangan lupa kita juga harus memberikan contoh yang baik. Karena contoh yang baik adalah hal yang paling diingat oleh anak-anak kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ia akan selalu mengingatnya. Begitupun sebaliknya, hal-hal yang buruk juga akan selalu diingatnya. Maka, bukankah lebih baik kita memberikan contoh yang sangat terpuji kepada anak-anak kita? Sehingga karakter religius, sehingga akhlakul karimah bisa dicontohkan oleh anak-anak kita. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, sesungguhnya hati yang bersih, kolbu yang bersih akan mencerminkan tindak tanduk perilaku yang baik juga untuk anak-anak kita. Untuk itu,
5 hal tadi bisa dipraktikkan kepada kita semua. Semoga anak-anak kita bisa mendapatkan karakter religiusnya dan akhlakul karimahnya melalui peran kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh dengan memberikan contoh yang baik. Sahabat Uswah dimanapun Anda berada, demikian penyampaian materi saya. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di lingkungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.